Alkisah. Pada zaman dahulu kala, diceritakan ada sepasang suami istri yang sangat miskin, teramat miskin, mencari makan sampai ke sebuah negeri antah berantah yang dipimpin oleh seorang raja yang masyhur namanya. Ialah Maharaja Indradewa. Suamiku, berapa lama lagi kita akan berjalan? Perutku kosong dan badanku lemas sampai ingin mati rasanya. Lihat, di situ sudah terlihat ada pemukiman. Syukurlah, aku harap di situ ada makanan. Sesampainya di negeri antah berantah, sepasang suami istri miskin itu sambil menahan perutnya yang dililit lapar, mereka mengais-ngais mencari sisa makanan di tempat sampah di halaman luar istana Maharaja Indradewa. Istriku, lihatlah, di sini banyak sisa makanan. Benar suamiku, mari lekas kita cari. Aksi yang dilakukan sepasang suami istri miskin itu mengundang perhatian penduduk desa. Penduduk desa pun lantas mengolok-olok pasangan itu. Hei, lihatlah pasangan itu. Sedang apa mereka mau ngobrol-ngabrik tempat sampah? Lihatlah betapa lusuh dan kotornya mereka. Sungguh hina pemandangan ini. Apakah mereka tidak tahu bahwa itu halaman istana Maharaja Indradewa yang agung? Benar, apakah mereka tidak tahu itu halaman istana Maharaja Indradewa? Benar-benar menjijikan mereka itu. Hah, iya benar. Lihatlah penampilan buruk dan pakaian comang-camping itu. Sungguh menjijikan. Sementara itu, di balai pertemuan, Maharaja Indradewa sedang mengadakan pertemuan membahas kondisi di kerajaan dengan para menteri, Hulu Balang dan para prajurit kerajaan. Bagaimana keadaan kerajaan sekarang? Apakah semuanya berjalan dengan baik? Keadaan kerajaan saat ini baik-baik saja, Baginda. Tidak ada satupun hal yang perlu dikhawatirkan. Benar, Baginda. Semuanya berjalan dengan lancar. Kegiatan perdagangan dan pertanian terus berkembang. Aku yakin kerajaan kita ini akan berjaya. Syukur kalau begitu. Kalian semua bekerja dengan sangat baik. Aku sangat berterima kasih kepada kalian. Seharusnya kami yang berterima kasih kepada Baginda. Tanpa adanya Baginda, tentu kerajaan tidak akan bisa menjadi seperti ini. Di tengah-tengah pertemuan tersebut, muncul suara riuh dari luar istana. Semua orang yang ada di ruangan tersebut pun kebingungan. Ada apakah ramai-ramai di luar itu? Mohon ampun, Baginda. Saya tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Sebelum saya datang tadi, keadaan di luar istana baik-baik saja. Hei, apa kalian hanya ingin berdiam diri saja di sini? Tidak ada dari kalian yang ingin memeriksanya. Maaf Tuan Menteri, saya akan memeriksanya. Prajurit dan Hulu Balang yang lainnya, cepat ikut aku untuk memeriksa apa yang terjadi di luar istana. Hamba mohon pamit, Baginda. Hulu Balang dan para prajurit pun lantas memeriksa apa yang terjadi di luar istana. Sesampainya di luar istana, mereka melihat ada pemandangan yang tidak mengenakan terjadi. Benar-benar pemandangan yang tidak mengenakan. Bagaimana bisa mereka masuk ke halaman istana Maharaja Indradewa lalu mengobrak-abrik tempat sampah? Cepat laporkan ini kepada Baginda Maharaja Indradewa. Tanyakan kepadanya apa yang harus kita lakukan kepada pasangan suami istri itu. Tak lama kemudian, para prajurit itu pun kembali menghadap raja. Ampun Baginda Maharaja, di luar istana terjadi keramaian disebabkan oleh banyak orang yang mengolok-olok sepasang pengemis miskin. Mereka mengais sampah mencari sisa makanan. Benar, Baginda. Apa yang harus kami lakukan kepada pasangan suami istri itu? Usir mereka! Jangan membuat onar di halaman istanaku. Siap Baginda, beritamu akan saya laksanakan. Prajurit tersebut lantas pergi kembali menemui Hulu Balang yang telah menunggu mereka di luar istana. Tuan Hulu Balang sekalian, Baginda Raja meminta agar suami istri itu diusir dari halamannya. Baginda tidak menginginkan kehadiran mereka. Tunggu apa lagi kalian? Segera usir mereka. Jangan sampai penduduk desa yang bertingkah lebih dulu. Mari kita usir gelandangan itu. Ayo, cepat. Benar, tubuh mereka kotor bagaikan lembu yang bermanikan lumpur. Dan bau mereka sangat tidak sedap. Aku sudah tidak tahan melihatnya. Sayangnya prajurit datang terlambat. Penduduk desa sudah bertindak lebih dulu. Mereka bertindak sangat anarkis. Batu dan kayu sudah mereka lemparkan ke pasangan suami istri. Mohon ampun Tuan dan Puan. Tolong wahai seribu tolong. Hentikan lemparan-lemparan ini. Istriku terluka sementara ia sedang mengandung. Jika kalian tidak ingin dilempari, maka pergi kalian dari sini. Hentikan lemparan-lemparan ini, penduduk sekalian. Biarkan kami yang mengusir mereka. Kalian tenang saja. Lemparan-lemparan batu dan kayu itu, beberapa ada yang mengenai badan dan kepala mereka, meninggalkan luka sampai berdarah. Pergi kalian berdua. Kehadiran kalian tidak diinginkan oleh Baginda Raja. Cepat pergi. Suamiku, mari kita pergi saja. Tubuh Adinda yang kelaparan dan gemetar ini sudah tidak sanggup menerima lemparan-lemparan batu ini.
Sepasang suami istri miskin itu pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Orang-orang segera kembali ke rumahnya masing-masing. Sedangkan sepasang pengemis laki bini itu sembari menahan lapar, berjalan tertatih-tatih menuju ke hutan mencari tempat untuk berlindung. Dengan kekhawatiran yang menyelimuti diri mereka akan terkaman binatang buas, mereka memutuskan untuk rehat di pinggir hutan. Dengan beratapkan pekatnya langit malam, mereka merenungkan takdir yang mengenaskan. Suamiku, apa salah dan dosa yang telah kita perbuat sampai-sampai nasib baik tidak pernah berpihak kepada kita? Takdir bukan hanya berdiam diri saja. Ia tengah menunggu kita untuk memainkan ceritanya. Maka bersabarlah wahai istriku. Kakanda yakin bahwa hal baik pasti akan datang kepada kita. Keesokan harinya, Kakanda, perut Adinda seperti terlilit saking laparnya. Bukan hanya Adinda yang kelaparan, tapi bayi kita pun juga. Bersabarlah, Kakanda akan mencari makanan untuk kalian berdua. sampailah sang suami di kampung. Di manakah aku bisa mendapatkan makanan di kampung ini? Kehadiran sang suami di kampung itu tidak disenangi oleh para penduduk desa. Kembali, sang suami menerima perlakuan yang kurang mengenakan. Lihat dia lengan itu, berani-beraninya dia kembali lagi ke sini. Kembali lagi dia, benar-benar tidak ada rasa takut dalam dirinya. Ayo kita usir dia. Maka larilah si miskin terbilir-bilir sambil menahan sakit terkena lemparan batu. Sementara rasa lapar kian menyengat perutnya. Sampailah dia di tempat sampah. Dengan tubuh yang gemetar, ia segera mengais-ngais sampah. Wah, akhirnya aku menemukan makanan. Namun, baunya sudah tidak sedap. Apalah dayaku, hanya ini yang layak untuk dimakan. Sang suami pun kembali ke dalam hutan untuk menemui istrinya. Istriku, mari kita makan ke tempat ini. Walaupun sudah basi, setidaknya bisa mengisi perut kita yang lapar. Sang istri pun ikut makan ketupat yang sudah basi itu. Akhirnya, tubuh kita serasa segar kembali setelah beberapa hari tidak makan nasi. Demikianlah hidup si miskin itu sehari-hari. Kelaparan menahan lapar, serasa mati dalam hidup. Hendak minta makan ke rumah orang tapi takut. Jangan kata diberi sesuatu, baru sampai ke dekat rumahnya, sudah diusir dia. Istriku, pagi ini rasanya sakit sekali. Tubuhku seperti dimamah anjing. Sudahlah, jangan bersedih suamiku. Kita harus kuat menghadapi cobaan ini. Kita sudah terkena sumpah Batara Indra. Kita harus kuat menjalaninya. Mendengar kata-kata istrinya, si miskin menyadari nasib hidupnya, bahwa sesungguhnya ia memang aslinya seorang raja keindraan, yang karena kesalahannya menjadi jatuh miskin dan hidup terlunta-lunta oleh sebab kutukan dari Batara Indra. Wahai Batara Indra yang agung, tolong berikan ampunanmu. Sesungguhnya kami sangat menyesal atas apa yang kami perbuat. Hari berganti hari, berganti minggu dan bulan, dan waktu terus berjalan. Bersama istrinya yang sudah hamil 3 bulan, si miskin tinggal di tepi hutan. Suamiku, aku ingin memakan buah mangga ranum yang ada di taman istana raja. Ayolah istriku, apakah engkau hendak membunuhku? Permintaanmu sudah tak masuk di akal. Bukankah kau tahu, jangankan mendekati istana raja, mendekati rumah-rumah orang di kampung saja kita sudah diusir, dilempari batu dan kayu. Suamiku, aku benar-benar menginginkan mangga itu. Alangkah baiknya engkau sebagai suami memenuhi permintaan istrimu yang sedang mengidam. Tenanglah istriku, jangan menangis lagi. Sekarang juga aku akan pergi untuk mendapatkan buah mangga itu. Sang istri pun berhenti menangis. Si suami miskin segera pergi. Bukannya pergi ke taman istana raja, ia justru pergi ke pasar. Namun sesampainya di sana, ia hanya mematung karena takut disambit dan dipukul dengan kayu saat hendak meminta mangga. Bagaimana aku meminta makanan dari para pedagang yang ada di pasar ini? Uang pun aku tidak punya.
Bisa-bisa dilempari batu dan kayu ini aku nantinya. Seorang pedagang menyadari kehadiran sang suami. Lantas, ia langsung bertanya kepadanya. Hai orang miskin, mau apa kamu berdiri di depan kedaiku? Ampun Tuhan, saya memang orang miskin. Saya mohon belas kasihan Tuhan. Apabila diperkenankan, saya ingin meminta buah mangga yang sudah terbuang itu. Baras biji saja, bolehkah? Memangnya akan kau apakan buah mangga itu? Istri saya sedang hamil 3 bulan menunggu di rumah. Ia ingin sekali memakan buah mangga yang kamu. Mohon belas kasihan Tuhan untuk memberikan buah mangga yang sudah terbuang itu. Baras biji saja. Mendengar permintaan si miskin itu, tak hanya pemilik kedai buah mangga yang merasa kasihan, tetapi para pedagang yang ada di sekitar kedai penjual mangga itu ikut merasa kasihan. Malang sekali nasibmu, sungguh hatiku tersentuh karenanya. Aku akan memberikanmu sekantung buah mangga ini. Semoga istrimu senang dengan buah mangga ini. Aku juga merasa iba dengan keadaanmu. Terimalah sekotak kue kering ini dan berikan pada istrimu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikannya. Bahkan kata-kata pun tidak cukup untuk mengungkapkan rasa syukur saya. Terima kasih kembali. Aku senang jika istrimu juga senang nanti. Gembira hati suami miskin ketika menerima pemberian orang-orang pasar itu. Lantas ia segera kembali pulang, menemui istrinya, lalu menyerahkan semua barang bawaannya pada sang istri. Istriku, lihat apa yang kubawakan untukmu. Tak hanya buah mangga, tetapi juga buah-buahan segar, kue, dan pakaian. Ini untukmu semuanya. Aku sangat terkejut karena kebaikan orang-orang pasar. Mereka memberikan ini secara cuma-cuma. Suamiku, aku tak mau makan buah mangga dan buah-buahan lain serta kue yang kau bawa dari pasar ini. Lebih baik aku mati saja. Aku hanya ingin makan buah mangga dari taman raja. Ini bukan mauku, tapi ini keinginan anak kita yang ada di dalam kandunganku. Tolonglah wahai suamiku. Bagaimana caranya aku bisa makan buah mangga dari taman raja? Aku tak ingin kamu dan bayi kita mati. Maka aku akan menghadap kepada Baginda Raja Indradewa, meskipun aku tahu apa yang akan terima nantinya. Sampailah si miskin ke hadapan Baginda Raja Indradewa tanpa menemui kesulitan. Baginda Raja yang pada saat itu sedang berkumpul dengan para menteri dan prajurit istana terheran-heran. Hai si miskin, mau apa kamu datang ke istana? Apakah engkau tidak merasa takut akan dilempari batu dan kayu kembali? Takut itu tentu ada dalam diriku. Namun, aku tidak bisa menolak permintaan istri dan anak yang sedang dikandungnya. Memang, apa yang mereka inginkan, wahai si miskin? Ampun Tuanku Baginda Raja, beribu-ribu ampun. Apabila diperkenankan, hamba yang miskin ini mohon agar kiranya boleh mengambil daun mangga yang sudah berjatuhan ke tanah itu, Baginda Raja. Hendak engkau apakan daun mangga itu? Untuk dimakan istri hamba yang sedang mengandung, Baginda. Baiklah, jika itu yang kau mau. Prajurit, ambilkan setangkai buah mangga dan berikan pada si miskin ini. Siap Baginda, saya akan mengambilkan setangkai buah mangga untuknya. Prajurit segera melaksanakan perintah. Ia pergi memetik setangkai buah mangga, lalu diberikan kepada si miskin. Kata-kata tidak cukup untuk menggambarkan rasa terima kasih hamba kepada Baginda. Segera pulang dan berikan mangga ini kepada istrimu. Kembalilah si miskin ke rumah dengan sukacita dan memberikan mangga itu kepada istrinya. Ini istriku, ini buah mangga yang engkau dan anak kandung kita inginkan. Makanlah. Terima kasih suamiku atas kerja kerasmu untuk mendapatkan buah ini. Sama-sama istriku, terpenting engkau dan anak kita senang. Masalah seperti ini bukan perkara besar. Aku masih bisa melakukannya. Sang istri pun memakan buah mangga tersebut. Setelah makan, lantas ia memeluk sang suami dengan penuh rasa sayang. Seiring jalannya waktu, 3 bulan berikutnya, istri si miskin merengek kembali, ingin makan buah nangka yang ada di taman raja.
istriku terus merengek meminta buah nangka yang ada di taman istana raja itu lagi. Aku dibuat pusing 7 keliling olehnya. Baginda Raja Indradewa memang baik hati, tapi untuk bisa sampai ke pintu gerbang istana, aku harus melalui kampung-kampung, yang mana orang-orang akan mengusirku apabila melihat aku mendekati kampung. Meskipun ada rasa takut untuk melewati kampung, suami miskin tetap melakukannya. Dia sudah siap menerima batu dan kayu yang akan dilemparkan kepadanya. Namun, hal berbeda justru terjadi. Ketika melewati kampung, dia tidak menerima lemparan batu dan kayu. Maka, langsunglah dia bergegas menuju istana raja. Mau apa lagi engkau datang ke istanaku, hei orang miskin? Ampun tuanku, ampun beribu-ribu ampun. Hamba ingin meminta daun nangka yang telah gugur di taman paduka itu. Sehelai saja, istri hamba menginginkannya, sama seperti dia menginginkan buah mangga yang Tuhan berikan itu. Akan kau apakan daun nangka itu? Untuk istri hamba makan, tuanku raja. Prajurit, petik buah nangka di taman istana. Siap, Baginda. Terima kasih atas kemurahan hati raja yang tidak ada habis-habisnya. Hamba sangat menghargai kebaikan Baginda. Bangunlah kau dan bawakan buah nangka itu pada istrimu. Ya, begitulah adanya. Selama istrinya hamil, banyak kemudahan ia dapatkan. Banyak kebaikan orang yang ia terima berupa makanan, pakaian, beras, dan segala barang-barang lainnya. Suamiku, aku sangat bersyukur akan anugerah yang datang saat anak ini kukandung. Iya istriku, ada banyak penduduk desa yang memberikan kita bantuan. Aku sungguh bersyukur karenanya. Agaknya memang sudah menjadi takdir Tuhan yang Maha Kuasa apabila kehidupan si miskin suami istri itu senantiasa diliputi bahagia semenjak sang istri mengandung. Puncak kebahagiaan hidup itu terjadi tak kalah rembulan purnama di langit malam. Istri si miskin melahirkan. Suamiku, sakit sekali. Istriku, bertahanlah. Sebentar lagi anak kita akan lahir. Buah hati kita, darah daging kita, putra pertama kita. Karena anak ini lahir di tengah penderitaan ini, akan kuberi nama Marakrama. Marakrama, putra pertama kita akhirnya lahir menemani kita. Ibu akan menyayangimu dengan segenap hati, nak. Setelah anaknya lahir, si miskin membuat gubuk untuk berteduh. Ketika ia menggali lubang untuk memancangkan tiang, cangkulnya mengenai benda keras sampai mengeluarkan suara yang cukup nyaring. Hah? Apa ini? Sebuah peti? Peti apa ini? Ternyata benda tersebut sebuah peti besi yang ketika berhasil ia buka. Isinya penuh dengan emas permata dan sebuah topi mahkota yang berhias emas. Tanpa disadarinya, dengan gemetar tangannya meraih topi mahkota yang dalam peti tersebut. Maka, dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, terjadilah sebuah istana kerajaan lengkap dengan segala perabotan, pengawal, dan prajurit. Si miskin menjadi rajanya dengan nama Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya menjadi permaisuri dengan nama Ratna Dewi. Kerajaannya bernama Puspasari. Singkat cerita, Maharaja Indra Angkasa yang baik dan bijaksana berhasil membawa kerajaan Puspasari menjadi terkenal akan kemasyhurannya di kalangan kerajaan-kerajaan lainnya. Kerajaan Puspasari menjadi kerajaan yang nyaman dan tentram untuk ditempati. Bahagia hati ini melihat kerajaan yang aku pimpin bisa sejahtera. Tidak bisa aku raih semua ini tanpa engkau, istriku. Ini adalah hasil kerja keras engkau, suamiku. Kebahagiaan Maharaja Indra Angkasa bertambah kala lagi. Ratna Dewi melahirkan adik Marakrama. Seluruh kerajaan senang mendengar kabar itu. Cantik sekali parasnya, seperti engkau, istriku. Akan kuberi ia nama Nila Kesuma.
Kehadiran Nila Kesuma menambah kemasyhuran kerajaan Puspasari, hingga berita kemasyhuran kerajaan Puspasari terdengar oleh Maharaja Indradewa di negeri Antah Berantah. Maharaja Indradewa tidak senang dengan apa yang didengarnya. Ia pun iri dan merasa tersaingi karenanya. Mohon ampun Baginda, kenapa engkau terlihat pucat sedari kemarin? Adakah masalah yang kau hadapi Baginda? Ada, dan itu mengancam diriku. Sudahkah kalian mendengar kabar kemasyhuran kerajaan Puspasari? Para menteri mengangguk, menandakan kabar kemasyhuran kerajaan Puspasari sudah sampai ke telinga mereka. Kabar itu yang membuat wajahku terlihat pucat sedari kemarin. Adakah dari kalian tahu bagaimana cara menghancurkan mereka? Baginda Raja tidak perlu khawatir seperti itu. Saya mendengar kabar, mereka sedang mencari seorang ahli nujum. Ahli nujum yang bisa mengetahui peruntungan nasib kedua anaknya di masa depan. Bagaimana jika kita menghasut seluruh ahli nujum dengan imbalan 100 emas, agar mengatakan bahwa kedua anaknya akan membawa petaka yang bisa menghancurkan kerajaan Puspasari. Sungguh cerdas. Tidak terpikirkan oleh diriku cara yang kau sebutkan tadi. Cepat kalian cari ahli nujum yang ada di negeri ini. Hasut mereka dengan 100 emas. Seluruh ahli nujum pun dikumpulkan. Kemudian mereka dihasut untuk mengatakan bahwa kedua anak Maharaja Indra Akasa, Marakrama, dan Nila Kesuma akan membawa petaka yang bisa menghancurkan kerajaan Puspasari. Aku harap cara ini berhasil. Aku sudah tidak tahan mendengar kabar kemasyhuran kerajaan Puspasari. Singkat cerita, para ahli nujum datang ke kerajaan Puspasari. Maharaja Indra Angkasa pun bertanya kepada salah satu ahli nujum yang datang. Mohon ampun Baginda, sulit buat ini mengatakan bagaimana masa depan kedua anak Baginda. Berat sekali untuk mengatakan. Ucapkan saja wahai ahli nujum. Maafkan hamba Baginda. Kedua anak Baginda, Marakrama dan Nila Kesuma, kelak akan membawa petaka. Petaka yang bisa membawa kerajaan Puspasari menuju kehancuran. Maharaja Indra Angkasa kaget mendengarnya. Dia tidak mengira kedua anaknya akan memiliki masa depan seperti yang dikatakan sang ahli nujum. Maharaja Indra Angkasa pun mencari kebenarannya. Dia bertanya kepada ahli nujum yang lain. Namun, jawaban yang ia terima sama seperti jawaban ahli nujum yang pertama. Rasa takut tersirat di wajahnya. Panggilkan Marakrama dan Nila Kesuma ke sini. Marakrama dan Nila Kesuma pun datang ke rumah sang ayahanda berada. Ketika mereka datang, sang ayah yang telah dibutakan dengan hawa nafsu dan ketakutan sudah bersiap membunuh mereka. Kesini kalian, akan kubunuh kalian berdua. Berhenti suamiku, jangan bertindak gegabah. Ratna Dewi berusaha menghentikan suaminya. Ia memohon agar kedua anaknya tidak dibunuh, melainkan dikeluarkan saja dari istana. Pikirkan dengan baik suamiku, teganya engkau ingin membunuh mereka berdua. Biarkan saja mereka hidup di luar istana, asal tidak engkau bunuh. Ingatlah, mereka adalah dagingmu. Aku sesungguhnya masih memiliki hati nurani. Maka aku memutuskan untuk tidak membunuh kalian berdua, karena kalian adalah darah dagingku. Namun, aku tidak ingin nasib buruk yang kalian bawa menghancurkan kerajaan yang sudah susah payah aku bangun ini. Maka dari itu, aku mengusir kalian dari kerajaan ini. Tidak bisakah kami tetap tinggal di istana ini, Ayah? Kami masih ingin tinggal di sini. Kami masih mencintai ayah, ibu, dan rakyat sekalian. Kami tidak ingin berpisah dengan kalian semua. Benar, kami masih ingin tinggal di sini. Ayahanda, tolonglah beri kami kesempatan untuk memperlihatkan bahwa kami tidak membawa nasib buruk. Dengan berurai air mata, sang ibunda menghampiri kedua buah hatinya, seraya memeluk mereka untuk terakhir kalinya. Ia pun berbisik. Marakrama, Nila Kesuma, perlu kalian ketahui bahwa ibu sangat menyayangi kalian. Ibu tidak ingin kalian terluka. Maka dari itu, janganlah lawan ayahmu. Ibu yakin putra dan putri ibu akan bisa bertahan melewati segala halang rintang yang ada di luar sana. Apapun yang terjadi, jikalau seandainya kalian berpisah, ibu
Ibu harap kalian akan selalu menemukan jalan untuk kembali pada satu sama lain. Ibu menyayangi kalian, Nak. Selamat tinggal. Marak Rama dan Nila Kesuma pun pergi dari kerajaan Puspasari. Suara tangis terdengar dari ruangan Ratna Dewi. Rakyat pun ikut bersedih. Tidak lama setelah kepergian Marak Rama dan Nila Kesuma, api tiba-tiba muncul di kerajaan Puspasari. Api itu berasal dari suruhan-suruhan Maharaja Indradewa yang memerintahkan untuk membakar seluruh kerajaan. Saking besarnya, api itu tidak bisa dipadamkan. Kerajaan Puspasari pun terbakar habis. Semuanya musnah. Singkat cerita, setelah Marak Rama dan Nila Kesuma pergi dari kerajaan Puspasari, mereka pun sampai di sebuah kaki bukit. Mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar di bawah sebuah pohon. Badanku lemas dan perutku sangat lapar. Apakah kakak merasakan hal yang sama denganku? Benar, Nila Kesuma. Badanku juga lemas, sama seperti dirimu. Rasa lapar juga aku rasakan. Namun, mau bagaimana lagi? Inilah nasib yang harus kita hadapi. Beberapa saat kemudian, seekor burung tiba-tiba hinggap di punggung Marak Rama. Marak Rama pun segera menangkapnya dan segera menunjukkan burung yang ia dapat ke Nila Kesuma. Lihatlah adikku. Seekor burung. Bagaimana bisa kakak mendapatkan burung itu? Burung ini tiba-tiba hinggap di pundakku. Mungkin ini adalah rahmat dari Tuhan. Akan aku masak burung ini menjadi makanan yang bisa mengobati lapar kita. Tapi kita tidak punya kayu dan api untuk memasak burung itu. Benar juga. Bagaimana kalau kita lanjut jalan sebentar? Barangkali saja kita bisa menemukan rumah warga di jalan nanti. Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Marak Rama dan Nila Kesuma pun melanjutkan perjalanan mereka. Di perjalanan, Marak Rama menemukan padang bunga berisi bunga menur. Ia lalu memasangkan bunga itu di telinga adiknya. Terima kasih kak, mulai saat ini bunga menur ini menjadi bunga kesukaanku. Ingatlah aku jika suatu saat kau menemukan bunga itu di tempat lain. Tentu saja kak, saat terpikir sama sekali di benakku untuk melupakanmu. Adikku, tak sengaja tadi aku melihat seorang petani yang menuju situ. Mungkin kita bisa mendapatkan api untuk memasak burung ini di rumah petani itu. Maka diajaklah adiknya untuk mencari api ke rumah petani di sebuah kampung tersebut. Aku rasa ini rumah petani itu. Lihat, ada caping di depan rumahnya. Aku sangat yakin ini rumahnya. Aku rasa begitu. Mari adikku, kita masak burung ini di sini. Mereka pun menghampiri rumah yang terdapat di tengah-tengah sawah itu. Tidak ada siapa-siapa di dalam rumah ini. Di luar pun tidak ada. Apakah kita akan tetap memasak tanpa izin pemilik rumah ini? Tentu tidak sopan jika sekiranya kita tidak meminta izin kepadanya. Apakah kau mau menunggu sang pemilik kembali terlebih dulu? Tentu akan menghabiskan banyak waktu jika kita menunggunya kembali. Sementara perut ini sudah tidak tahan menahan lapar. Baiklah, aku akan coba masak burung ini. Kau tunggulah aku di sini. Jika ada yang masuk nanti, beritahu aku. Baik kak, diriku akan menunggu di sini. Marak Rama pun memasak burung yang ia dapat tadi. Sementara sang adik, Nila Kesuma menunggu sambil melihat keadaan. Tiba-tiba teriakan Nila Kesuma terdengar memecah keheningan. Marak Rama segera lari menghampiri adiknya. Ternyata pemilik rumah itu datang dan menangkap Nila Kesuma. Tolong aku kak! Hei, siapa kamu? Berani-beraninya menangkap adik kesayanganku. Lepaskan dia, atau kau akan menyesal seumur hidupmu. Siapa aku katamu? Aku adalah pemilik rumah ini. Sekarang, giliran diriku yang bertanya. Kalian ini siapa? Oh, apakah kalian ini pencuri? Kami bukan pencuri. Kami hanya kakak beradik yang sedang berusaha bertahan hidup.
Lantas untuk apa kalian berada di rumahku? Apa kalian ingin bertahan hidup dengan mencuri dari rumahku? Dalam perjalanan, kami merasa lapar. Kemudian saya berhasil menangkap seekor burung. Namun karena kami tidak memiliki peralatan untuk memasak burung itu, maka kami memilih cara lain, yaitu mencari rumah warga dan berniat masak di sana. Kebetulan kami menemukan rumah itu. Tidak usah bicara omong kosong. Kalau kalian ingin masak di sini, mengapa kalian tidak meminta izin kepadaku? Sudahlah, kalian adalah pencuri. Ampun, beribu-ribu ampun, Paman. Kami bukan pencuri. Kami yang ingin memasak burung ini di sini, Paman. Benar, Paman. Kami bukan pencuri. Kami hanya memasak di sini. Kami yang kalian berbohong. Alah, banyak alasan kalian. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Kalian harus kumusnahkan. Sini kalian. Akan kubuang kalian ke laut. Ampun, Paman. Jangan buang kami ke laut. Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Tolong, Paman. Jangan buang kami. Aku tidak peduli. Kalian harus musnah dari kampung ini sebelum merugikan banyak warga selain diriku. Sebelum Maharakrama sempat menjawab pertanyaan sang petani, petani tersebut sudah lebih dulu melumpuhkan Nila Kesuma. Kemudian, sang petani menghampiri Maharakrama dan dengan mudahnya Maharakrama dilumpuhkan. Dasar pencuri, salah pilih rumah kalian. Mereka berdua dibuang, dilempar ke laut, lalu diterjang ombak hingga hanyut ke sana kemari, ke tempat yang nan jauhnya. Keesokan harinya, di pantai kerajaan Panglingam Cahaya. Gimana hasil tangkapan bulan ini? Apakah mengalami kemajuan dari bulan lalu? Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, hasil tangkapan ikan bulan ini mengalami kemajuan yang mulia. Bagus. Hal itu dapat memajukan perekonomian maritim kerajaan kita. Lalu, apakah ada kendala? Ada yang mulia, banyak nelayan dari kerajaan lain yang mengambil sumber daya laut kerajaan kita tanpa izin, dan itu cukup merugikan bagi kerajaan kita. Menteri, ketatkan patroli laut di malam sampai pagi hari, dan jika pada saat patroli itu ditemukan nelayan kerajaan lain yang sedang melakukan tindakan tersebut, bawa mereka ke hadapanku. Baik Yang Mulia, akan saya laksanakan. Terima kasih atas bantuan engkau, wahai Yang Mulia. Tidak masalah, kesejahteraan rakyatku sama juga dengan kebahagiaanku. Mohon maaf Yang Mulia, sudah saatnya Anda kembali ke istana, karena sore ini akan ada rapat bersama para menteri kerajaan. Baiklah, mari kembali ke kereta kuda. Mereka berjalan menyusuri pantai dalam perjalanan kembali ke kereta kuda. Namun, mata raja menangkap sesuatu yang tergeletak di pinggir pantai. Astaga, apakah itu seorang gadis? Hati-hati Yang Mulia, bagaimana kalau ini jebakan dari musuh? Kita harus selalu bersiaga. Apa yang kau bicarakan, wahai prajurit? Jelas-jelas itu seorang gadis yang sedang terdampar. Bagaimana kalau ternyata waktunya tidak banyak lagi? Kita harus cepat menolongnya. Menteri, siapkan tabib begitu kita sampai ke istana, dan prajurit bawa gadis itu ke kereta kuda. Baik Yang Mulia. Keesokan paginya, Nila Kesuma terbangun di sebuah kamar di kerajaan Panglingam Cahaya. Tempat apa ini? Di mana aku? Tenggorokanku kering sekali rasanya. Ada gerangan apakah yang terjadi? Maafkan aku tidak sengaja. Oh astaga Nona muda, janganlah kau khawatir. Sesungguhnya saya sangat bersyukur Anda telah sadar. Memang apa yang terjadi padaku? Nona tidak sadarkan diri semenjak Yang Mulia Raja membawa Nona ke sini kemarin. Tabib istana bilang Nona akan bangun dalam 4 jam. Namun Nona tidak kunjung bangun jua. Kami semua mengkhawatirkan Nona. Seorang raja membawa ke sini? Betul Nona, Yang Mulia menemukan Nona terdampar di pantai. Lalu beliau segera membawa Nona ke sini. Yang Mulia terlihat sangat panik. Tak lama kemudian, tabib istana pun datang dan memeriksa denyut nadi Nona. Lalu? Denyut nadi Nona sangat lemah. Seluruh tubuh Nona pucat bagaikan mayat hidup. Yang Mulia Raja bahkan terus-terusan mengecek keadaan Nona di samping jadwal yang cukup sibuk. Kami semua mengkhawatirkan Nona karena Nona tidak kunjung bangun.
Namun, itu semua sudah berlalu. Yang terpenting, sekarang Nona sudah sadarkan diri. Ups, maaf. Oh, astaga. Nona pasti kelaparan setelah tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Aku akan segera membawakan makanan untuk Nona. Tunggu, tapi... Dan sebelum Nila Kesuma sempat menyelesaikan kalimatnya, sang pelayan istana sudah terlanjur keluar dari kamar dengan tergesa-gesa. Padahal aku ingin meminta tolong untuk mengambil cawan air yang berada di meja itu. Setelah makan malam dan membersihkan diri, Nila Kesuma pun duduk di pinggir kasur bersama pelayan yang sedang sibuk memasukkan gaun-gaun ke sebuah lemari besar yang ada di kamarnya. Maafkan ketidaksopananku, karena kewalahan mencerna apa yang terjadi, aku hampir lupa menanyakan namamu. Oh, betapa lancangnya aku karena tidak memperkenalkan diriku lebih dulu. Nona bisa memanggilku Lestari. Aku pelayan yang ditugaskan untuk merawat Nona sementara Nona di istana ini. Lestari, aku ingin bertanya. Sesungguhnya, semua pertanyaan yang saya mampu jawab akan saya jawab, Nona. Jangan ragu untuk bertanya. Untuk apa semua gaun itu? Apakah ada seseorang yang akan pindah menempati kamar ini? Ada, Nona, yaitu Nona sendiri. Tapi aku bahkan tidak membawa baju sama sekali. Sesungguhnya, semua gaun ini adalah pemberian Yang Mulia Raja untuk Nona. Yang Mulia memberi pesan kepada saya untuk meletakkan semua gaun ini di lemari Nona. Mengapa Yang Mulia Raja begitu baik kepadaku? Aku bahkan bukan siapa-siapa. Kalau pertanyaan itu, hanya Yang Mulia Raja seorang yang bisa menjawabnya. Saya tidak berani menebak. Aku harus bertemu dengannya, lalu berterima kasih. Dia telah menyelamatkan nyawaku dan menyambutku dengan alangkah baik seakan-akan aku seorang putri. Besok pagi, Yang Mulia Raja mengundang Nona untuk sarapan dengannya di ruang makan istana. Itu adalah kesempatan Nona untuk berterima kasih kepadanya. Baiklah. Nona, bunyikan bel yang ada di meja sebelah sana jika Nona menginginkan sesuatu. Saya akan segera datang untuk membawakannya. Tidak perlu, Wahara Lestari. Engkau telah menolongku lebih dari apa yang bisa kubalaskan kepadamu. Maka malam ini beristirahatlah. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Setelah Lestari pamit mengundurkan diri, Nila Kesuma pun keluar dari kamarnya dan sampailah ia ke taman istana. Akhirnya aku bisa menghirup udara segar. Bunyi ranting patah memecah kesunyian malam. Apakah ada orang lain di sini? Bagaimana kalau orang itu jahat? Aku harus segera bersembunyi. Nila Kesuma pun bersembunyi di belakang pohon besar, seraya mengambil ranting terdekat. Pasti aman di sini. Kita bersembunyi dari siapa? Pelankan suaramu. Nila Kesuma pun tersentak dan segera membalikkan badannya. Siapa kau? Hei, tenanglah wahai gadis muda. Sesungguhnya mukamu saja bahkan sama sekali tidak terlintas di benakku. Siapakah sesungguhnya dirimu? Apakah siapa diriku itu penting? Bagaimana kalau begini? Aku akan memberitahukan namaku bila engkau memberitahukan milikmu. Namaku? Aku tidak bisa mengingat namaku. Bahkan aku tidak ingat apapun sama sekali. Sungguh malang nasibmu. Namun usahalah, jangan engkau mengkhawatirkan itu. Dirimu aman selama berada di istana ini. Entahlah, yang aku tahu tentang tempat ini hanyalah seorang pelayan bernama Lestari dan Yang Mulia Rajanya yang sungguh baik padaku. Oh, benarkah? Benar, Tuan. Yang Mulia Raja yang terus dibicarakan ini telah menyelamatkan nyawaku dan merawatku di sini. Sungguh aku berutang budi padanya. Aku yakin ia sangat lega begitu tahu engkau sudah sadar. Apakah engkau telah mengisi perutmu malam ini? Mohon maaf atas kelancangan saya, Tuan. Namun, kenapa Tuan menanyakan hal itu? Perkara saya sudah mengisi perut atau belum, sama sekali tidak penting untuk Anda. Maafkan kelancanganku. Aku yang terbiasa menanyakan itu pada setiap orang yang aku temui. Maafkan aku, Tuan. Tapi sepertinya sudah cukup udara yang aku hirup malam ini. Alangkah lebih baik kalau aku kembali ke dalam. Sayang sekali karena aku cukup senang dengan keberadaanmu. Tapi baiklah, apakah kau ingin aku temani ke dalam? Terima kasih, Tuan yang baik.
Tapi saya bisa kembali sendiri. Selamat malam, Tuan. Nila Kesuma pun berjalan kembali ke kamarnya. Sementara itu, Raja Magindrasari yang masih belum ketahuan kedoknya oleh Nila Kesuma tersenyum, seraya memperhatikan Nila Kesuma. Keesokan paginya. Lestari, bagaimana penampilanku? Apakah aku sudah cukup pantas untuk bertemu yang mulia raja? Menurut saya, Nila terlihat lebih cantik dibanding puluhan putri raja yang pernah saya temui. Pandai sekali kau membuatku tersipu. Baiklah, kalau begitu antarkan aku ke ruang makan istana. Sesampainya di ruang makan istana. Selamat pagi yang mulia raja. Hamba ingin berterima kasih dengan segenap jiwa dan raga hamba atas kemurahan hati yang mulia yang telah menyelamatkan hamba dan merawat hamba di istana yang luar biasa megah ini. Aku sudah mendengar itu semalam. Alangkah baiknya kita melewati bagian berterima kasih itu dan langsung sarapan saja. Terkejut dengan suara tak asing itu, Nila Kesuma lantas mengangkat kepalanya dan terkesiap begitu melihat pria yang ada di hadapannya. Saat ini adalah pria yang sama dengan ia temui semalam di taman istana. Yang mulia raja. Ampun, mohon seribu ampun atas rancangan hamba semalam. Sesungguhnya sama sekali tidak terbesit di pikiran hamba bahwa semalam adalah yang mulia raja yang hamba temui. Oh sudahlah, tak perlu kau selalu dulu seperti itu. Aku memakluminya dikarenakan kau tidak tahu perawakanku. Setelah sibuk dengan berbagai urusan pemerintahan, aku malah mendapati pertemuan kita semalam sangat menyenangkan dan membiarkan. Maka berdirilah dengan tegak dan angkat kepalamu. Kau bisa duduk di depanku. Mohon maaf yang mulia, tetapi hamba bukan siapa-siapa. Ini perintah langsung dari raja. Dengan gugup, Nila Kesuma akhirnya duduk di meja makan bersama raja. Beberapa menit kemudian, hanya suara halus dentingan sendok dan garpu yang terdengar. Namun, Nila Kesuma menghentikan dirinya ketika menyadari tatapan sang raja terus menatap kepadanya. Mohon maaf yang mulia raja, apakah ada sesuatu di wajah hamba? Mengapa gerangan yang mulia terus menatapi hamba alih-alih di perut yang mulia? Maafkan kelancangan diriku. Namun sebuah kutipan pernah mengatakan bahwa mata kita cenderung ingin terus menatap sesuatu bila mana sesuatu itu indah. Menyadari apa maksudnya, pipi Nila Kesuma langsung merona dan dengan gugup ia mengalihkan pandangannya ke makanan yang ada di depannya. Terima kasih banyak atas pujian yang hamba tidak pantas dapatkan itu yang mulia. Maka dari itu, aku ingin meminta izin untuk memperhatikanmu barang sebentar saja. Mohon maaf yang mulia, tetapi hamba khawatir tidak bisa fokus menatap makanan ini jika yang mulia terus menerus menatap hamba seperti itu. Maafkan aku. Baiklah kalau begitu, marilah kita selesaikan sarapan ini dulu. Setelah ini, aku ingin memberitahukanmu dan mau wisata di sekitar istana. Hamba khawatir hal itu tidak perlu yang mulia. Waktu yang mulia sangat berharga untuk dihabiskan dengan orang yang luar biasa seperti hamba. Sekali lagi, ini perintah langsung dari raja. Baik yang mulia. Setelah menghabiskan waktu berjalan-jalan keliling istana, sampailah mereka berdua di taman istana. Ternyata taman ini terlihat beribu kali lebih indah di pagi hari. Oh, lihatlah bunga-bunga cantik ini. Untuk sejenak, Nila Kesuma terdiam menatap rangkaian bunga berwarna putih yang terlihat tidak asing. Bunga menurut, suatu ingatan hampir muncul di ingatannya. Namun langsung musnah sesaat dia datang, hingga Raja Magindrasari memecah bangunannya. Dan tahukah kau suatu hal yang aku sadari? Apa itu yang mulia? Raja Magindrasari menghentikan langkahnya, lalu berbalik menghadap Nila Kesuma. Ada ratusan bunga yang terlihat cantik di taman ini, namun aku tetap tidak menemukan ada yang secantik kamu. Nila Kesuma tersenyum malu dan menunggu. Suatu perasaan hangat menjalar di dada. Yang mulia harus berhenti mengatakan hal-hal seperti itu. Aku tidak bisa menahannya.
Setiap melihatmu, jantungku berdebar sangat keras. Keberadaanmu di sisiku membuatku nyaman. Aku juga memperhatikan perilakumu sedari di ruang makan. Gerak-gerikmu anggun dan sopan. Begitu juga cara bicaramu. Apa kamu seorang tuan putri? Saya sungguh tidak ingat Yang Mulia. Tidak peduli seberapa kali saya mencoba untuk mengingat masa lalu, saya tetap tidak bisa mengingat apa-apa. Baiklah, oleh karena itu, aku mengizinkanmu untuk tinggal di sini. Aku juga menyuruh tabib memeriksamu lagi untuk mencari tahu mengapa kau tidak bisa mengingat apapun. Hari berganti hari, Nilakasuma mulai beradaptasi hidup di kerajaan Palinggan Cahaya. Namun, ingatan Nilakasuma tidak muncul kembali. Maka dari itu, karena keanggunan dan keelokannya, Raja Mangindrasari memanggilnya Mayang. Manakala Yang Mulia Raja pulang dari tugas ke pemerintahannya, beliau segera menemui Nilakasuma dan menghabiskan waktu mengobrol atau berjalan-jalan dengannya. Pada suatu pagi, tamu istana akhirnya datang untuk memeriksa Nilakasuma lagi. Raja Mangindrasari setia mendampingi Nilakasuma. Berdasarkan hasil pemeriksaan saya, kepala Nona Maya sepertinya membentuk sesuatu yang cukup keras saat sedang berada di laut. Itulah sebab mengapa Nona tidak bisa mengingat apapun. Lalu, bagaimana agar ingatanku bisa pulih kembali, wahai tabib? Nona harus bertemu dengan seseorang dari masa lalu Nona, atau melihat suatu benda yang bisa memicu memori Nona. Apakah tidak ada cara lain? Bagaimana kita bisa mencari sesuatu dari masa lalunya jika ia saja tidak ingat apa-apa? Hamba akan merancangkan suatu ramuan yang bisa membantu meningkatkan sensitivitas Nona Maya terhadap benda-benda yang bisa memicu memorinya. Jika meminum ramuan ini, Nona Maya akan bisa lebih cepat mengingat suatu memori jika berpapasan dengan hal yang berasal dari masa lalunya. Baiklah, terima kasih wahai tabib istana. Suatu kehormatan untuk membantu Yang Mulia, hamba kami undur diri Yang Mulia. Setelah tabib pergi, Raja Mangindrasari memegang tangan Nilakasuma atau yang dia panggil Mayang dengan lembut. Mayang, janganlah engkau khawatir. Cepat atau lambat, ingatanmu pasti akan kembali. Aku yakin itu. Bagaimana Yang Mulia benar-benar yakin? Hamba bahkan tidak bisa mengingat nama hamba sendiri. Oh Mayang, aku akan tetap ada di sampingmu, menemani semua jalanmu. Aku bersedia menjadi tumpuanmu. Apa maksud Yang Mulia? Mayang, dari semenjak aku melihat wajahmu yang terpejam saat aku menemukanmu di pantai Halisi, aku merasakan suatu perasaan aneh yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku ingin menolongmu, lalu setelah kita menghabiskan banyak waktu bersama, aku semakin yakin perasaanku ini adalah cinta. Aku peduli padamu. Aku yakin bersamamu setiap langkah yang kau ambil untuk mengembalikan ingatanmu. Izinkan aku untuk membantumu. Yang Mulia, sungguh hamba tidak bisa menyusun perasaan bahagia ini dengan hanya kata-kata. Yang Mulia tulus mencintaiku yang bahkan bukan siapa-siapa. Mayang, sebentar lagi aku akan dinobatkan sebagai Raja Palinggan Cahaya yang sah untuk menggantikan ayahku. Maukah kau menemani perjalananku memerintah kerajaan ini? Maukah kau menjadi permaisuriku? Sementara itu, kakak Nilakasuma, Marakrama punya nasib berbeda. Ia terdampar di tepi pantai yang dijadikan pangkalan tempat mandi nenek Gergasi, si raksasa tua. Nenek Gergasi sangat suka menangkap manusia. Manusia yang ia tangkap kelak akan jadikan santapan si nenek. Bosan sekali melihat dirimu, Cahaya Irani. Apakah kerajaan Cina itu tidak ingin menyelamatkan dirimu? Oh iya, mereka ketakut terhadap dirimu ini. Diam kau nenek tua, ayahandaku tentu sedang menyiapkan rencana. Benarkah? Takut sekali aku. Akan kutunggu kedatangan mereka. Kalau mereka tidak kunjung datang, dirimu akan aku makan. Jangan banyak pikiran ya, rasamu tidak enak nanti. Langkahi dulu mayatku, aku tidak akan mati sia-sia hanya menjadi santapanmu. Aku
Aku tidak akan memakanmu, Cahaya Irani. Untuk apa lagi pula? Kalau kerajaan Cina itu datang, tentu semakin banyak manusia yang bisa aku makan. Kalau hanya makan dirimu, mana aku kenyang? Nenek Gergazi pun meninggalkan Cahaya Kairani. Kemudian, ia berjalan ke tepi pantai. Alangkah terkejutnya dia saat melihat sosok Marakrama di sana yang tergeletak lemah. Jorok sekali manusia ini. Bajunya robek dan tubuhnya penuh dengan luka. Tidak sudi aku memakan tubuhnya ini. Seketika, ia terkejut ketika melihat di hadapannya ada sosok raksasa. Mau apa kau, nenek tua? Di mana adik sayanganku? Jangan bilang kau sudah memakannya. Aku akan membuatmu menyesal jika itu benar-benar terjadi. Omong apa kau manusia hina? Membuat menyesal seperti apa? Kau saja tidak akan bisa melukai kulitku. Manusia memang selalu banyak omong, tanpa perlu membuktikan. Bicara soal adikmu, apakah kau juga dari kerajaan Cina? Kerajaan Cina apa yang kau maksud? Kalau begitu, kau tidak mengenal Cahaya Irani? Tidak, aku tidak mengenal dia. Menarik sekali. Baiklah, aku akan membawa kau ke kurungan di mana Cahaya Irani berada. Akan aku pertemukan engkau dengannya. Dengan begitu, kalian bisa menghadapi ajal bersama. Dasar kalian makhluk menyedihkan. Di ruangan itu, Marakrama bertemu dengan Cahaya Kairani. Cahaya Irani, aku bawakan dirimu pasangan untuk menemanimu menemui ajal. Berterima kasihlah padaku. Apa yang kau maksud, nenek tua? Pasangan apa? Jangan bilang ayahku sudah datang dan kau berhasil mengalahkan mereka. Tidak. Mereka belum juga datang ke sini. Nenek Gergazi melempar Marakrama di samping Cahaya Kairani. Kemudian, Nenek Gergazi bergegas pergi, meninggalkan Marakrama dan Cahaya Kairani berdua. Saling tua. Hei, apa engkau baik-baik saja? Kau tidak bisa lihat keadaanku sekarang? Apakah pakaian compang-camping dan luka di sekujur tubuhku ini terlihat baik-baik saja? Oh, maafkan aku. Tidak perlu minta maaf. Baiklah, aku Cahaya Kairani, putri dari kerajaan Cina. Siapa namamu? Siapa diriku sekarang tidaklah penting. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita keluar dari sini. Cik, kasar sekali. Aku hanya berusaha ramah pada orang yang sebentar lagi akan menemui ajal. Apa maksudmu? Ya, jika kau terus marah-marah dan tidak mendinginkan kepalamu, kita tak akan bisa keluar dari sini. Yang berarti kita akan mati. Tapi aku tidak boleh mati. Tidak sebelum aku menemukan adikku. Kau kira aku ingin mati? Tidak ada yang ingin mati di sini. Aku kira aku bisa bekerja sama untuk keluar dari kurungan ini jika ada orang lain. Ternyata percuma. Keberadaanmu di sini malah semakin menghancurkan kedamaianku. Astaga, apakah semua putri berisik seperti ini? Tidak bisakah kau diam barang sebentar? Aku sedang berusaha memikirkan cara keluar dari sini. Jangan suruh aku diam. Kau tak tahu penderitaan apa yang sudah aku alami sehingga aku sampai ke sini. Oh, jadi sekarang kau ingin mengadu nasib siapa yang paling buruk? Iya begitu. Baiklah Tuan Putri. Badan tegakmu itu sungguh tak sesuai dengan sifat kanak-kanakanmu itu. Apa katamu? Cukup, aku tidak menangkap kalian untuk mendengarkan kalian mengoceh. Dasar makhluk berisik menyedihkan. Bicara satu patah kata lagi, aku akan mempercepat ajalmu. Marakrama dan Cahaya Kairani pun terdiam, dengan tangan menyilang di dada masing-masing. Hingga malam pun datang. Kedua anak manusia itu saling memunggungi. Otak mereka tidak berhenti memikirkan cara keluar dari tempat ini. Apa yang lucu? Suasana malam itu pun perlahan-lahan mencair. Ditemani langit bertabur bintang dan renang-renang cahaya rembulan, Marakrama dan Cahaya Kairani mulai membuka diri mereka masing-masing. Marakrama pun duduk di sebelah Cahaya Kairani, bersandar pada dinding kurungan. Aku benar-benar minta maaf. Ya, engkau memang sudah seharusnya minta maaf. Aku serius, pikiranku sangat kalut tadi.
terbangun di sebuah kurungan dengan keadaan terluka, dan menyadari bahwa aku kehilangan adikku. Itu sungguh membuatku tidak bisa berpikir apa-apa lagi, selain bagaimana cara keluar dari sini. Aku mengerti, aku juga seperti itu saat pertama kali terbangun di kurungan ini. Panik dan kesakitan. Saat itu aku benar-benar sendirian. Sungguh, perasaan yang menakutkan. Untuk pertama kalinya, dari semenjak pertama bertemu, Marak Rama menatap wajah Cahaya Khairani yang disiram cahaya rembulan. Sorot mata cantiknya penuh kesedihan dan penderitaan. Lalu Marak Rama mengalihkan pandangan ke luka-luka sekujur tubuh gadis itu. Perasaan bersalah pun menimpanya. Sekali lagi aku meminta maaf dari hatiku yang terdalam. Aku sudah memaafkanmu dari sebelum kau meminta maaf. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Ini pertemuan pertama kita, tetapi aku malah bersikap tidak ramah. Padahal kau hanya menanyakan keadaan. Seperti diterombang-ambing di laut dan dilempar oleh nenek raksasa tua, membuatku seperti ini. Siapakah engkau? Bagaimana kau bisa sampai terombang-ambing di laut dan berujung di sini? Namaku Marak Rama. Aku tadinya berkelana bersama adikku. Salam kenal, wahai Marak Rama. Salam kenal juga. Apakah diriku boleh tahu mengapa dirimu bisa ada di tempat ini? Pada suatu malam yang gelap, di tengah luasnya samudra, kapal kerajaanku diterjang suatu ombak besar akibat badai. Semuanya hancur dan tenggelam. Dan hal terakhir yang aku ingat adalah aku bangun dan tiba-tiba saja sudah berada di sini. Bagaimana denganmu? Ceritaku sangat panjang. Aku bingung harus mulai dari mana. Ceritakan saja, aku akan mendengarkannya. Kemudian Marak Rama bercerita mengenai semua yang terjadi kepadanya, tentang kerajaan namanya dan juga adiknya. Cahaya Khairani mendengarkan dengan seksama. Kedua insan itu pun saling bertukar cerita. Kau pasti sangat mengkhawatirkan adikmu. Lebih dari apapun, akan dijadikan apa kita oleh nenek tua itu? Apakah kita akan dimakan olehnya? Berharap ada yang datang menyelamatkan kita sepertinya sudah terlalu mustahil saat ini. Lagi pula aku sudah lelah berharap. Aku tidak tahu apakah ayahku bisa menemukanku dan menyelamatkan kita. Namun tempat ini sulit sekali untuk dijangkau. Jadi aku sedikit tidak yakin ia akan datang dengan pasukannya. Ayahmu adalah harapan kita satu-satunya. Sementara itu, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita harus tetap hidup sampai ada yang datang menyelamatkan kita. Apa engkau memiliki rencana? Sejak masuk ke kandang raksasa ini, aku telah memperhatikan sekitar. Dulu aku sering membantu para menteri memantau atau mengatur datang dan perginya kapal-kapal di pelabuhan kerajaan. Aku juga pernah beberapa kali naik kapal untuk membantu urusan berdagang ke kerajaan-kerajaan. Berarti kau mengenali pelabuhan ini? Tepat, letak kurungan kita sangat dekat dengan pelabuhan, namun tersembunyi karena semak-semak yang menutupinya. Namun dari warna-warna kapal dan bendera yang khas, aku berhasil mengenali daerah ini. Tempat ini adalah Pelabuhan Kusuma Warni. Pelabuhan ini memiliki jadwal yang hampir sama dengan pelabuhan kerajaanku. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Besok pagi, ketika ayam berkokok untuk yang kedua kalinya, kapal-kapal akan berdatangan ke pelabuhan ini. Saat itu, kita harus mengalihkan perhatian nenek gergasi tua agar pergi dari sini untuk sementara. Lalu, saat ia sudah pergi, kita bisa bersama-sama mendorong kurungan ini dari dalam agar sedikit bergeser setelah terbuka di semak-semak itu. Saat kita sudah terlihat dalam pandangan orang-orang yang lewat, kita bisa dengan mudah meminta tolong dikeluarkan. Tepat sekali. Namun, yang sedang kupikirkan adalah bagaimana cara mengalihkan perhatian si nenek tua itu. Mereka berdua menoleh dan menatap nenek gergazi yang sedang tidur pulas seraya mendengkur di sebelah kurungan. Aha, aku mendapatkan ide. Serahkan saja padaku. Marak Rama dan Cahaya Khairani tersenyum puas. Semalaman mereka terjaga menyempurnakan rencana melarikan diri. Hingga di pagi hari, nenek gergasi tua pun akhirnya terbangun.
ia menyalakan api unggun dan menyiapkan berbagai alat masak. Apakah ini kalian? Karena semua sudah membuat kalian begini. Marak Rama dan Cahaya Khairani saling berkatakan, lalu mengangguk, tanda untuk mulai menjalankan rencana. Hei nenek tua, apakah kau tidak melihat manusia lupa-lupa menjijikan di sebelahku ini? Rasanya pasti tidak enak jika kau makan. Hei! Kau kira gertakan itu bisa membikanku untuk makannya? Yang aku maksud adalah karena rasanya tidak enak, kau jangan memakannya begitu saja. Kau harus tambahkan sayur mayur dan juga rempah-rempah agar lebih enak. Kulihat kau belum menyiapkan itu. Kau benar juga. Baiklah, aku akan mencari bahan-bahan memasak terlebih dahulu. Bersiap-siaplah membeli kalian. Nenek gergaji tua pun pergi. Marak Rama dan Cahaya Khairani segera mendorong orang untuk sekuat tenaga menuju celah di semak-semak. Lalu tepat saat ayah mereka mau kedua kalinya, kapal-kapal dilarang. Nakoda dan awak kapal itu dipilih mengerjakan masing-masing. Ada yang menyiapkan muatan dan ada juga yang memasukkan muatan. Tolong kami! Siapapun! Tolong! Tolong! Marak Rama dan Cahaya Khairani berteriak sekuat tenaga. Mereka sangat takut kalau waktu mereka habis dan tidak ada yang menyelamatkan mereka. Namun, Dewi keberuntungan berpihak pada mereka. Di sebuah kapal yang hampir berlabuh, mata seorang kapten melihat ke rumah itu melalui teropongnya. Sepertinya ada orang dalam rumah itu. Cepat turunkan diangkat dan bawa kedua orang itu naik ke atas kapal. Baik, Kapten. Dibawalah Marak Rama dan Cahaya Khairani ke kapal menghadap nakoda kapal. Setelah sampai di atas kapal, sang nakoda terpandang dan kecantikan Cahaya Khairani, sehingga ia langsung jatuh cinta padanya dan memaksanya masuk ke dalam kamar. Setelah sekian lamanya aku baru mendapatkan buah seluas ini. Hatiku yang sekian ini sudah hampir mati rasanya untuk seseorang. Namun hari ini, Dewa datangkan kecantikan ini hanya untukku. Bawa perempuan itu masuk ke kamarmu. Tidak! Jangan sentuh dia! Oh, tius kecil sepertimu, memangnya bisa berbuat apa? Ajar anak itu, biar tahu rasa dia. Marak Rama kemudian dipukul dan ditendang bertubi-tubi atas perintah nakoda kapal. Sudah hentikan, jangan sentuh pemuda itu atau aku tak akan menuruti perintahmu. Cih, akan pemuda itu, cepat bawa perempuan itu. Kita apakan anak laki-laki ini, Kapten? Buang saja dia ke laut. Baik, Kapten. Marak Rama pun dilemparkan ke laut dan kapal tersebut meneruskan perjalanan. Dalam keadaan terapung-apung, dipermainkan ombak yang gulung-gemulung. Setelah kapal jauh berlayar, Marak Rama kemudian ditelan seekor ikan hiu yang sangat besar. Begitu sial nasibku. Bagaimana caranya agar aku bisa keluar dari mulut besar ikan ini? Tuanku, apakah kau bisa mendengar suaraku? Kau bisa berbicara? Benar, Tuan. Saya di sini diperintahkan untuk membawa Tuan jauh dari ancaman yang dapat menyakiti Tuan. Karena itu, silakan Tuan duduk tenang, perjalanan kita tidak akan berlangsung lama. Apa aku bisa mempercayaimu? Tentu saja, Tuan. Terima kasih, kau baik sekali. Kalau begitu, aku akan menemanimu hingga kita sampai di tujuan kita. Marak Rama dan ikan hiu pun melanjutkan perjalanan mereka sembari mengobrol. Namun, tenaga Marak Rama yang sudah sampai batasnya, ditambah perutnya yang kelaparan, membuat Marak Rama akhirnya tertidur di dalam mulut ikan hiu. Bertepatan dengan itu, di tempat lain terdapat seorang nenek yang baru saja kembali dari aktivitasnya, menjual rangkaian bunga. Nenek tersebut terkenal akan kebaikan hatinya. Nenek itu bernama Nenek Kembali. Banyak bunga yang ku jual. Dengan begini, aku bisa tenang untuk beberapa hari ke depannya. Dalam perjalanannya pulang ke rumah, terkejut sudah nenek kepala yang mendapati ikan nun yang terdampar tak jauh dari rumahnya. Astaga, apa ini? Kenapa ikan besar ini
bisa terdampar. Apakah ikan ini sudah mati? Ketika nenek kebayan sedang mengamati ikan nun tersebut, terdengar suara gagak yang sangat kencang, mengalihkan perhatian nenek kebayan. Nenek kebayan, di dalam ikan ini terdapat seorang yang amat sakti. Belalah perut tetangga ini dan menghindari eyang-eyang lagi. Semua disitulah anak meninggal. Baiklah, tapi siapa yang ada di dalam ikan ini? Yang berada di dalam ikan ini adalah Marakrama, putra dan kerajaan. Petunjuk burung itu diikuti oleh nenek kebayan, dan setelah para ikan dibelah, keluarlah Marakrama dari dalamnya. Nenek kebayan sangat gembira karena telah mendapatkan seorang putra yang gagah dan tampan. Sungguh tampan dan gagah anak laki-laki ini. Oh, aku tak sabar menanti hari-hari sampai aku yang akan silam dengan kehadiran anak laki-laki ini. Suara ini suara ombak menerobos utara. Selain itu, terdapat kicauan burung juga. Apakah aku berada di pantai? Marakrama yang baru saja bingung mendapati dirinya berada di sebuah rumah dengan selimut menyelimikinya. Saat itu terdapat pula sosok nenek yang berisi matanya. Nenek siapa? Oh, sudah sadar. Ini, diminum dulu. Ini di mana, Nek? Apakah nenek akan mengurungku juga? Ini adalah tepi pantai kerajaan Palingan Cahaya yang sudah bertahun-tahun nenek tempati. Pun nenek tidak akan mengurungmu. Justru nenek akan melakukan sebaliknya. Nenek akan merawat anak laki yang tampan dan gagah ini. Marakrama pun menceritakan perjalanannya dari awal sampai ia berada di sini. Ia menceritakan tentang adiknya, Cahaya Hairani putri Raja Cina, dan nakoda yang melemparnya ke laut. Akhirnya Marakrama pun tinggal di rumah nenek kebayan. Sehari-harinya ia ikut membantu membuat rangkaian bunga untuk dijual dan dikirim ke pembelinya di pelosok negeri. Di suatu pagi yang sejuk, Marakrama dan nenek kebayan sedang merangkai bunga untuk pesanan salawat seorang bangsa. Marakrama, sebelum kamu ditemukan terdampar di tepi pantai itu, ada seorang gadis yang ditemukan lebih dulu oleh raja kita, Raja Manggindra Sari. Kemudian perempuan itu dibawa ke kerajaan dan dicari asal-usulnya oleh orang kerajaan, hingga perempuan tersebut diketahui sebagai putri dari kerajaan Puspasari yang dibuang ke laut oleh seorang petani ketika hendak mencari api untuk membakar seekor burung bersama kakaknya. Hah? Siapa nama perempuan itu? Perempuan itu bernama Mayang Manggurai. Saat ini dia adalah permaisuri Raja Manggindra Sari. Mendengar cerita nenek kebayan, yakinlah Marakrama bahwa putri yang dimaksud adalah adiknya, Nila Kesuma. Ia tersenyum sumringah. Langkahnya semakin dekat untuk kembali bertemu dengan adik kesayangannya. Suatu hari, Marakrama membuat karangan bunga yang terbuat dari bunga mawar, bunga kesukaan adiknya. Indah sekali karangan bunga itu. Namun, aku sepertinya tak ingat ada pelanggan kita yang menyukai bunga menur. Nek, bunga menur adalah bunga kesukaan adikku. Aku akan mengirimkan karangan bunga ini ke istana. Aku berharap dia bisa mengingatku jika melihat bunga ini. Oh, cucuku, dan aku selalu menyertaimu. Aku harap engkau bisa bertemu lagi dengan adik kesayanganmu itu. Setelah selesai,
Marakrama pun mengirimnya ke istana, berharap sang adik mengingatnya. Yang mulai permaisuri, ada karangan bunga menur yang dikirim khusus untukmu. Bunga menur? Untukku? Yang tahu bunga kesukaanku adalah bunga menur hanyalah 2 orang, suamiku dan kakakku. Ia pun segera melihat karangan bunga itu, dan alangkah terkejutnya saat ia menemukan nama Marakrama yang dicatulkan di sana. Wahai suamiku, cepat lihatlah ini. Ternyata kakakku Makrama masih hidup. Bisakah engkau menemukannya untukku? Tunggu, aku sangat merindukan kakakku. Entah bagaimana keadaannya sekarang. Tenanglah istriku, aku akan mencarinya dan menemukannya untukmu. Sementara aku mencari, engkau bisa menunggu di istana. Tidak bisakah aku ikut menemani mencari kakakku? Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengannya. Setidaknya aku juga harus ikut mencarinya bersamamu. Baiklah, selama engkau dapat menjaga diri. Setelah mencari ke segala penjuru daerah dengan Andong dan beberapa prajurit di belakangnya, akhirnya keberadaan Marakrama yang bertempat di rumah nenek Kebayan pun ditemukan. Kakak! Adikku! Bagaimana keadaan kakak? Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Aku juga baik-baik saja. Sungguh, aku sangat merindukan kakak. Ditambah keberadaan kakak yang tadi mana membuat diriku khawatir. Syukurlah bila kakak baik-baik saja. Semua ini berkat kebaikan hati nenek Kebayan yang menyelamatkan kakak dan memberikan tempat tinggal. Aku ucapkan beribu terima kasih kepada nenek Kebayan. Entah bagaimana aku harus membayar atas kebaikan nenek. Namun jika nenek berkenan, aku akan memberikan nenek sebuah rumah yang besar dan nyaman di dekat istana. Dan terimalah sekantong kepingan emas yang tidak ada apa-apanya ini. Tidak perlu, putri payah mengurai. Nenek sudah nyaman dengan rumah kecil di tepi pantai ini. Nenek juga sudah menganggap Marakrama cucu nenek sendiri. Lagipun, selama Marakrama di sini, dia sudah banyak membantu Nek. Baiklah Nek, jika perlu apapun, kirimkanlah surat ke istana dan kami akan segera memberikannya kepada. Jaga diri nenek. Maaf aku harus pamit. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Marakrama. Kau juga jaga dirimu. Aku akan merindukanmu. Marakrama pun kembali ke istana bersama adiknya. Mereka masing-masing menceritakan hal-hal yang terjadi kepada satu sama lain. Marakrama pun menceritakan tentang kisahnya saat berada di kurungan nenek berbagai tua. Ada seorang gadis yang melarikan diri bersamaku. Namanya Cahaya Khairani. Ia adalah putri Raja Cina. Oh kakak, bagaimana nasib gadis itu sekarang? Nah, aku udah mengurungnya di kapal. Astaga, kita harus menemukan gadis malang itu. Benar, kita tidak bisa membiarkan Cahaya Khairani berada di sana selamanya. Kita harus menyelamatkannya. Apakah kakak tahu kapal dari kerajaan mana yang membawa putri Raja Cina itu? Aku mengingat benderanya. Nama seperti kapal itu berasal dari kerajaan asing yang nun jauh berada di seberang pulau, sehingga aku tidak mengenali bendera kerajaan apakah itu. Aku akan meminta bantuan dari suamiku. Malam ini juga kita akan menyusun rencana untuk menyelamatkan gadis itu. Malam harinya, Marakrama dan Nilakesuma berdiskusi di ruang kerja Raja Palinggang Cahaya. Putri kerajaan Cina, aku kenal dekat dengan ayahnya. Beliau adalah rekan bisnisku selama bertahun-tahun. Aku bisa meminta bantuannya untuk ikut dalam pencarian putrinya. Sungguh kebetulan yang luar biasa yang mulia. Marakrama, bisakah engkau gambarkan bagaimana bendera yang kau lihat? Raja Palinggang Cahaya pun memanggil juru lukis kerajaan. Lalu Marakrama menceritakan dengan detail bendera yang ia lihat di kapal itu. Hingga lukisan itu pun akhirnya selesai. Aku mengenali bendera ini. Ini adalah bendera kerajaan Asmawarna. Sekarang, aku akan segera memerintahkan menteri untuk melacak rute-rute kapal kerajaan yang berlayar di samudra saat ini.
Aku juga akan segera menghubungi kerajaan Cina. Besok kita akan menangkap kapal itu bersama-sama. Yang mulia, sungguh aku tak tahu bagaimana cara membalas semua budimu. Oh, janganlah kau berkata seperti itu. Engkau adalah kakak dari istriku, yang mana artinya kau juga keluargaku. Keluarga harus sering membantu, kan? Benar, Yang Mulia. Selanjutnya, dengan mudah, Marakrama bersama iparnya, Raja Palinggam Cahaya dan juga Raja Kerajaan Cina, dapat menemukan tempat Cahaya Khairani disembunyikan oleh nakoda kapal. Setelah mendapati bahwa nakoda hampir saja menodai Cahaya Khairani, mereka membunuh sang nakoda dan awaknya. Ayahanda, aku merindukanmu. Oh, putriku. Putriku, sungguh ayah hampir mati karena khawatir padamu. Ayah mencarimu kemana-mana, nak. Syukurlah engkau selamat. Cahaya Khairani pun melepas rindu dengan sang ayahanda. Lalu ia katanya bertemu dengan Marakrama yang sedang tersenyum haru. Ia pun lari ke pelukan Marakrama. Marakrama, aku tahu kau akan datang menyelamatkanku. Sudah. Yang terpenting adalah kau sudah selamat. Marakrama, aku sangat takut. Nakoda itu tadi. Sudah. Tidak usah kau ingat-ingat lagi. Sekarang kau sudah aman bersamaku. Terima kasih Marakrama. Aku sangat merindukanmu. Aku juga sangat merindukanmu. Tak pernah terlewatkan hari tanpa aku memikirkanmu. Marakrama melepas pelukannya. Lalu tiba-tiba ia berlutut dan mengeluarkan sebuah kotak berisi cincin emas. Cahaya Khairani, petualangan kita memang singkat namun berkesan, sangat dalam di hati dan pikiranku. Aku terpesona dengan kepintaranmu dan keberanianmu bertahan hidup hingga sudah sampai di sini. Kini, aku ingin memintamu menemaniku dalam petualangan hidupku. Ombak dan badai tentunya akan terus menerjang di masa depan. Namun aku yakin kita akan baik-baik saja asalkan bersama. Maka dari itu, maukah kau menikah denganku? Oh, Marakrama, tentu saja aku mau. Marakrama pun menikahi Cahaya Khairani. Ia pun memutuskan untuk kembali ke kerajaannya. Apakah engkau yakin dengan keputusanmu itu? Mengapa kalian tidak tinggal di sini saja? Semua sudah tersedia. Kau bisa menjadi apa saja yang kau mau. Menteri, jenderal. Maaf, Baginda. Keputusanku sudah bulat. Ayahanda selalu berpesan, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, baik jua di negeri sendiri. Lagipun harus ada yang merawat ayah dan ibu. Baiklah jika begitu. Aku akan siapkan andong untuk kalian berdua. Terima kasih, Raja. Kakak, tolong sampaikan salamku kepada ayah dan ibunda. Mungkin lain kali aku bisa berkunjung ke sana. Namun tidak untuk sekarang. Semoga kakak dan kakak ipar bisa sampai dengan selamat. Aku akan merindukan kalian. Tentu akan kakak sampaikan. Kakak dan Cahaya Khairani juga akan merindukan. Bukan begitu, istriku? Benar sekali, maka berkunjunglah sebarang waktu agar kita dapat bertemu lagi. Baiklah kalau begitu. Kami berdua izin pamit. Terima kasih banyak, Raja, dan sampai jumpa adikku Nila. Berangkatlah Marakrama dan Cahaya Khairani menuju Puspasari. Hingga sesampainya mereka di sana, mereka terkejut. Mereka justru melihat sisa puing-puing dari kerajaan yang hangus terbakar dengan rakyat yang sengsara. Hingga di tengah jalan, Ibunda. Anakku Marakrama, entaukah itu? Benar, Bunda. Ini Marakrama, anak Bunda. Anakku, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Lihat dirimu, kau sudah menjadi pemuda tampan. Sampai-sampai aku tidak mengenalimu lagi. Aku baik-baik saja, Bunda. Bagaimana dengan Bunda sendiri? Bunda juga baik. Namun, siapa gerangan gadis cantik nan rupawan yang ada di belakangmu itu? Perkenalkan, Bunda. Ini istriku, Cahaya Khairani.
Sudah beristri engkau rupanya. Jika ayahmu tahu hal ini, bahagia tentu dirinya. Memangnya ayah kemana? Mari ikut bunda. Selama di perjalanan, diceritakanlah kejadian-kejadian setelah Marakrama dan Nina Kesuma keluar dari istana. Hingga akhirnya sampailah di sebuah gubuk lusuh yang beratapkan rumbia. Masuklah, bunda akan membuatkan minum sebentar. Ayah, apa yang telah terjadi kepada ayah? Anakku Marakrama, benarkah engkau itu anakku? Kau terlihat berbeda. Benar ayah, ini aku Marakrama. Bagaimana bisa ayah menjadi seperti ini? Setelah engkau dan adikmu pergi dari istana, kejadian mengerikan terjadi. Tiba-tiba saja, Sang Jago Merah melahap seluruh kerajaan serta pemukiman warga. Penglihatan ayah pun perlahan memburuk hingga akhirnya ayah tidak bisa melihat lagi. Begitu juga dengan kesehatan ayah yang perlahan menurun. Maafkan ayahmu ini. Sungguh ayah sangat menyesal telah mempercayai ahli nujum hingga mengusirmu. Tolong maafkan ayah ini. Jangan meminta maaf ayah. Ayah tetaplah ayahku. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kita harus mempersiapkan lembaran baru. Hatta, di mana adikmu? Apakah Nila Kesuma ada di sini? Mengapa ayah tak mendengar suaranya sedari tadi? Dijelaskanlah kembali tentang apa yang terjadi kepada Marakrama dan Nila Kesuma. Hingga hari mulai memasuki waktu senja, di dapur para perempuan sibuk mempersiapkan makan malam. Sementara Marakrama izin keluar untuk mencari angin. Wahai Batara Indra yang agung, tolong berikan ampunanmu. Berikanlah pula kesembuhan untuk penyakit yang diderita ayahanda. Engkau telah memberikan banyak pelajaran dari kejadian yang lalu-lalu, dan kami sudah belajar dari kesalahan yang kami buat. Maka janganlah engkau biarkan kami terus-menerus menderita. Awan seketika berubah warna, petir dan kilat bersautan hingga mentari tak lagi terlihat. Para penduduk pun berlarian ke sana kemari, bagai laron yang berterbangan, sembari meneriakkan langit akan runtuh. Hingga muncul sebuah peti besi yang jatuh dari langit. Dengan ragu, Marakrama membukanya. Ternyata peti tersebut berisi sebuah topi mahkota yang berhias emas. Secara tidak sadar, Marakrama sudah memakai topi mahkota berhias emas yang kemudian dengan cepat cahaya muncul sebuah istana megah, lengkap dengan perabotan mewah dan pemukiman penduduk yang subur nan hijau. Marakrama pun dinobatkan menjadi raja dari kerajaan Mercu Buana dengan cahaya Khairani sebagai permasyuri.